Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kembali kita bisa bermuajahah sama-sama, kita mengikuti kajian rutin kita di malam minggu ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita mendoakan teman-teman kita di grup ini yang menurut informasi banyak yang kurang sehat gitu ya. Seperti Ibu Dian, kemudian ada Mas Fuad, ada Mbak Noviana, dan begitu juga yang lainnya. Kita semua yang ada di pengajian kita untuk malam hari ini, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit-penyakitnya dan kembali disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafakumullahu syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaa illa syifa'uk. Ya, mudah-mudahan segera disembuhkan, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan judul kajian kita untuk hari ini, malam ini adalah adab terhadap kerabat. Ya, kalau nanti memungkinkan waktunya mencukupi, insya Allah kita akan menyambung dengan adab terhadap tetangga. Ya, biar nanti pada pembahasan berikutnya kita akan fokus terhadap adab terhadap sesama muslim. Begitu juga nanti ada adab terhadap orang non-muslim. Iya, jadi kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara tentang hak suami dan istri, ya. Ada yang kita ketahui ada hak bersama, baik dari suami dan istri harus sama-sama memiliki kewajiban yang sama terhadap satu sama lain. Kemudian ada hak suami yang menjadi kewajiban istri. Kemudian ada hak istri yang menjadi kewajiban para suami untuk menunaikannya. Nah, insya Allah kita mencoba untuk membicarakan tentang karib kerabat. Iya, jadi kerabat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya karuba. Ya, karuba, yakrubu atau karib. Ya, yang artinya dekat. Ya, jadi kita sering juga mendengarkan istilah taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qarib itu adalah orang yang dekat dengan kita. Ya.
orang yang dekat dengan kita, baik secara silsilah maupun secara tempat. Nah, karib ini atau kerabat ini biasa juga disebut dengan keluarga. Nah, berarti seorang muslim memiliki kelaziman atau kewajiban terhadap karib kerabatnya, begitu juga zurrahim, jadi orang yang masih ada kaitan rahim dengan kita. Ya, jadi kalau karib kerabat itu adalah makna keluarga secara umum, tapi kalau zawir rahim, yaitu orang yang ada kaitan rahim dengan kita, ya, seperti silsilah yang bersumber dari ibu kita. Ya, jadi kita bersaudara, kemudian mungkin tante kita yang masih ada rahim dengan ibu kita dan sebagainya. Nah, ada beberapa adab yang harus diperhatikan terkait dengan karib kerabat ini. Yang jelas ulama kita mengharuskan memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita, begitu juga anak-anak kita, begitu juga dengan saudara-saudara, ya. Jadi artinya dalam pandangan Islam menurut ulama kita bahwa posisi paman, ya, paman atau saudara kandung dari ayah kita, ya itu cara bermuamalah kita, cara beradab kita itu sama ketika kita beradab kepada ayah kita. Ya, begitu juga dengan tante kita yang masih saudari kandung dengan ibu kita. Ya, ya kita juga memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan ibu kita. Nah, jadi ini yang diinginkan oleh agama kita, ya, karena saudara-saudara ayah, begitu juga dengan dari pihak ibu, ya itu memperlihatkan kesan bahwa mereka itu adalah bagian dari orang tua kita yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Ya, begitu juga semua yang ada hubungan rahim dengan kita, ya, yang masih satu rahim dengan kita. Ya, berarti saudara-saudara kandung. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, ada semacam kewajiban dari kita untuk menghormati mereka. Ya. Jadi kalau yang lebih dewasa umurnya dari kita, ya nuwakkiru kabirahum, ya kita menghormati dan menghargai mereka. Kemudian wayarhamu sagirahum, kalau kebetulan mereka lebih muda usianya dari kita, ya kita menyayangi mereka. Ya, begitu juga dalam hal kalau mereka sedang tidak enak badan, sedang sakit atau sedang tertimpa musibah dan sebagainya, maka ya kita juga dianjurkan untuk menjenguk dan mendoakan mereka, ya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bagaimana seorang muslim itu harus menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, ya, karib kerabat maupun yang ada kaitan rahim dengan kita. Ya, dalam surah An-Nisa kalau Allah Ta'ala, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah di mana kalian atas nama Allah kalian meminta kepada Allah, dan perbaikilah, peliharalah hubungan dengan al-arham, yaitu keluarga. Ya, hubungan kekeluargaan juga harus dijaga. Kemudian tidak ada batasan, ya, tidak dibatasi hubungan baik itu oleh keyakinan. Jadi artinya
Kalau kebetulan ada saudara kita yang masih ada hubungan keluarga dengan kita, yang kebetulan beda keyakinan dengan kita, ya, beda agama, itu kita tetap berkewajiban untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, sama dengan orang tua. Jadi kalau orang tua kita kebetulan non-muslim atau beda agama dengan kita, ya sebagai seorang muslim kita tetap diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Memperlakukan mereka dengan baik, ya sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita yang muslim, ya. Adapun keyakinannya yang yang tidak Islam itu, keyakinannya yang non muslim itu nanti dia akan pertanggungjawabkan antara dia berurusan dengan perhitungan Allah di hari kemudian. Tetapi sebagai umat manusia yang masih punya hubungan kekeluargaan, agama kita mengajarkan bahwa kita tetap harus menjalin hubungan dan komunikasi yang baik, ya. Kalau mereka punya hajat, ya kita membantu mereka. Kalau mereka sakit, kita jenguk mereka dan sebagainya. Jadi bukan berarti ada saudara kita yang non-muslim, lalu kemudian kita menganggap dia bukan lagi keluarga, tidak ada lagi hubungan keluarga dengan kita, ya maka di dalam Islam tidak dikenal seperti itu, ya. Tapi kita diminta untuk tetap menjalin hubungan baik, karena di sini Allah meminta kita wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi al-arham, ya. Jadi Allah tidak menyinggung sama sekali perbedaan keyakinan atau perbedaan akidah, ya. Tapi selama itu masih ada hubungan rahim, hubungan kekeluargaan dengan kita, maka kita dianjurkan untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam salah satu hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, ana ar-Rahman, ya, ana ar-Rahman, saya ini adalah maha pengasih, ya. Wa hadhir rahim syaqaqtu laha isman min ism. Istilah rahim yang kalian gunakan untuk rahim ibu kalian, ya, bahkan untuk berhubungan antara satu sama lain dengan kalian itu selalu menggunakan kalimat silaturrahim, menjalin hubungan karena adanya keterkaitan rahim. Ya, kata Allah, wa hadhir rahimu syaqaqtu laha min isman min ism. Kata-kata rahim ini saya bentuk, saya ambil dari salah satu namaku, lalu aku namakan rahim itu. Itu kata Allah. Faman wasalaha, ya, karena itu bagian dari nama Allah yang digunakan oleh kita untuk menggunakan istilah rahim itu, ya. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, faman wasalaha, maka barang siapa yang menjalin, membina dan menyambung tali silaturrahim, wasaltuhu, maka saya pun akan menjalin silaturahmi dengan orang itu, kata Allah. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutus hubungan rahim itu, hubungan silaturahim itu, qata'tuhu, maka saya pun akan memutus hubungan itu. Nah, jadi sesungguhnya orang yang orang yang memperbaiki hubungan silaturahminya, terutama kepada keluarganya, orang yang ada hubungan rahim dengannya, itu sama kalau dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan sesungguhnya orang yang memutus hubungan silaturahmi dengan keluarganya, terutama yang masih ada hubungan rahim dengannya, ya itu sama dengan memutus hubungan silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf.
Iya. Ya, kenapa Allah sampai memposisikan seseorang seperti itu? Karena kemuliaan hubungan kita dengan saudara itu, dengan hubungan rahim itu, Allah ambil sendiri dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih. Baik. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat bahwa siapa yang paling pantas, ya, siapa orang yang paling pantas saya berbuat baik kepadanya, ya, maka Rasulullah SAW kan mengatakan ummuka summa ummuka, ya, summa ummuka summa abaka summal aqrab fal aqrab, ya, yang paling utama, orang yang paling utama yang kamu harus berbuat baik kepadanya, pertama ibumu, kemudian ayahmu, kemudian al-aqrabu fal aqrab. Ya, kemudian keluarga yang dekat, ya, yang paling dekat setelah keduanya. Nah, siapa keluarga yang paling dekat setelah kedua orang ini, setelah ibu bapak kita? Ya, ada saudara-saudara kandung kita. Ada tante-tante kita dari pihak ibu maupun bibi kita dari pihak ayah, dan begitu juga paman dari pihak ibu dan paman dari pihak ayah kita. Nah, itu yang harus diperbaiki hubungan. Ya, jadi ini sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi juga pernah ditanya, wasu'ila alaihi salatu wassalam, amma yudkhilul jannata minal a'mal. Ya, Nabi pernah ditanya tentang amalan apa yang bisa mengantarkan seseorang itu masuk di dalam surga. Ya. Wa yubaidu aninar, dan bisa membuat dia jauh dari api neraka. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa kira-kira yang membuat dia bisa masuk surga dan dia bisa jauh dari neraka. Ya, faqala, lalu Nabi menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan ta'budullah. Ya. Sembah Allah, perbaiki ibadahnya kepada Allah, kemudian wala tusyriku bihi syai'an. Setelah memperbaiki ibadah kepada Allah, penyembahan kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wala tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimus shalah. Ya, kemudian setelah itu dirikan salat. Ya, konsisten menjalankan salat. Kemudian wa tu'tiz zakah. Kemudian setelah itu kalau kalian memenuhi syarat, tunaikan zakat. Wa tasilur rahim. Kemudian setelah itu sambung, ya, sambung hubungan silatur rahim. Nah, ini begitu tingginya yang namanya hubungan silaturahim itu, sehingga Allah menyebutkan sederet dengan perbuatan-perbuatan yang top di dalam Islam. Ya, tidak ada perbuatan yang paling mulia di dalam agama ini kecuali seseorang yang istiqomah beribadah kepada Allah, kemudian menjaga ketauhidannya dengan tidak berbuat syirik kepada Allah, kemudian menjaga salatnya, menjaga zakatnya, kemudian menjaga silatur rahim. Wa qala fil khalah, ketika Nabi ditanya bagaimana posisi kedudukan tante, ya, tante ini adalah saudarinya ibu kandung kita di dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Innaha bimanzilatil ya, sesungguhnya tante itu kedudukannya sama dengan ibu. Ya, artinya kita harus memperlakukan seperti ibu kita. Ya, waqala as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Lalu Nabi mencoba memperbandingkan antara sedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita dengan bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan keluarga dengan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Ya, bersedekah untuk orang miskin yang tidak ada hubungan famili dengan kita, itu
hitungannya adalah sedekah saja. Ya, kita dapat pahala sedekah. Tapi ketika ada kerabat kita yang susah hidupnya, kerabat kita yang miskin, lalu kita bersedekah kepada mereka, maka dua yang kita dapatkan. Pertama, pahala sedekah, seperti yang pertama tadi. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Nah, oleh karena itu, ada ulama yang menganjurkan, kalau kita ingin bersedekah, cari dulu ada nggak kerabat di sekeliling kita ini yang masih ada hubungan keluarga dengan kita yang susah, lalu itu yang kita prioritaskan sedekah. Ya, karena ada dua ada dua yang kita dapatkan kalau kita bersedekah kepada keluarga kita. Pertama ya pahala sedekah, yang kedua adalah pahala menyambung silaturahim tadi itu. Nah, waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Asma. Jadi ibunya Asma, istrinya Abu Bakar, ibunya Asma binti Abu Bakar, itu kan belum masuk Islam ketika Asma binti Abu Bakar ini sudah hijrah. Ya, sudah hijrah. Nah, ketika ibunya menyusul, ya, ketika ibunya menyusul, waqad sa'altuhu an silatiha ummiyah hina maqadimat alaiha. Jadi ketika Asma binti Abu Bakar ini lebih duluan hijrah beriman kepada Allah, lebih dulu masuk Islam. Gitu. Ibunya pernah mendatanginya, di mana pada saat itu ibunya belum masuk Islam. Ya, maka Rasulullah SAW tetap memerintahkan Asma binti Abi Bakar ini untuk memperbaiki hubungannya kepada ibunya yang musyrik. Ya. Faqalalah na'am sili ummaki. Iya, kamu perbaiki hubungan kamu dengan ibu. Nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwa seorang anak, ya, hatta dia punya orang tua yang non muslim, ya, kalau bahasanya misalnya dia kafir, ibunya kafir, bapaknya kafir, ya, sebagai seorang anak dalam pandangan Islam, dia tetap harus menjalin hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Minimal itu berbakti kepada keduanya selama di dunia ini. Adapun keyakinan orang tuanya, ya, kalau memang sudah diajak untuk masuk Islam dan dia belum mau menerima Islam, maka itu nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Urusannya dengan Tuhan di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan. Tapi sebagai seorang anak tetap harus menjaga muasyarahnya, menjaga muamalahnya dengan kedua orang tuanya tanpa melihat apakah orang tuanya itu muslim atau non muslim. Nah, ini para jemaah sekalian, orang tua yang non muslim saja, ya, kita tetap diperintah untuk memperbaiki hubungan kepada mereka, ya, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, apalagi orang tua kita yang muslim. Walaupun hubungan itu tetap ada batasannya, ya, ada batasan di dalam hubungan itu, dengan syarat bahwa selama berkhidmat kepada orang tua itu tidak membuat kita merusak keyakinan kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Selama dia tidak memerintahkan kita untuk melanggar perintah Allah, maka kita diharuskan tetap patuh kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita yang non muslim itu meminta kita meninggalkan Islam, ya wajib kita tidak patuh. Kalau dia meminta kita untuk meninggalkan sholat kita, ya wajib kita tidak patuh. Karena Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Bahwa tidak ada kepatuhan, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka durhaka atau melanggar perintah Sang Khalik. Begitu juga yang kita pelajari kemarin dalam kewajiban seorang istri kepada suami, di mana selama suami itu tidak memerintahkan istrinya untuk durhaka kepada Allah, tidak menyuruhnya meninggalkan kewajibannya kepada Allah, ya maka istri harus patuh. Tapi kalau suami melarang dia puasa Ramadan, melarang dia sholat, melarang dia ngaji dan sebagainya, maka
seorang istri dalam hal ini tidak mesti harus patuh kepada suami, ya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh seorang makhluk, siapapun makhluk itu, apakah dia sebagai seorang anak atau sebagai seorang istri, tidak boleh patuh kepada makhluk kalau itu tujuannya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tambahkan sedikit tentang adab kepada tetangga. Ya, karena ini juga termasuk orang yang dekat dengan kita. Cuman tetangga di sini maksudnya adalah tetangga yang hanya secara posisi dekat dengan kita. Tapi beda dengan kerabat tadi. Kerabat itu yang ada hubungan keluarga dengan kita. Masih ada hubungan rahim dengan kita. Makanya tadi kita banyak menggunakan istilah silaturahim. Jadi sebenarnya istilah silaturahim yang sering kita gunakan sekarang ini itu istilah yang sudah tidak lagi digunakan pada tempatnya, ya. Karena pertemuan di kantor pun sesama karyawan itu sering digunakan silaturahim. Padahal mereka ini bukan keluarga, tidak ada hubungan kekeluargaan. Padahal istilah silaturahim itu adalah pertemuan komunikasi orang-orang yang masih ada hubungan rahim satu sama lain. Nah, jadi tidak masalah juga sih sebenarnya, karena istilah ini sudah diluaskan maknanya, walaupun maknanya sangat khusus hanya bagi mereka yang masih ada hubungan rahim satu sama lain. Nah, ini ada orang yang dekat dengan kita, tapi tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, namanya al-jiran, namanya tetangga. Nah, di dalam Islam, seorang muslim itu sangat dianjurkan, bahkan diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, ya, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan itu disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 36, kalau Allah Ta'ala, ya, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, ya. Nabi pernah mendapat wasiat dari Jibril alaihissalam, ya. Wasiat Jibril itu kepada Nabi adalah biljar, ya, biljar. Jibril berpesan kepada Nabi untuk menjaga dan menghargai tetangga. Sampai-sampai Nabi mengira hatta dzanantu annahu sayuwaritsahu. Saking adanya pesan yang begitu penting di dalam menjaga dan menghormati tetangga itu, sampai Nabi mengira jangan-jangan Jibril akan menyuruh saya untuk memberi warisan kepada tetangga. Ya, saking dekatnya hubungan kita dengan tetangga itu. Makanya kita tidak boleh merusak hubungan dengan tetangga. Bahkan Nabi pernah mengaitkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat dengan perbuatan baik kita kepada tetangga. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Jadi barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Nah, ada beberapa cara untuk memuliakan tetangga dalam pandangan Islam, ya. Pertama, adamu adiyatihi biqaulin au fi'lin. Pertama, tidak boleh menyakiti tetangga baik verbal maupun fisik. Itu satu. Jadi jangan menyakiti tetangga, apakah itu dengan kata-kata atau dengan fisik. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi ila jarihi." Ya, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti tetangga.
Nah, jadi menyakiti kan sekarang banyak, mengganggu tetangga dengan suara berisik, mengganggu tetangga dengan perilaku, dengan kata-kata, ya suka menyindir-nyindir tetangga. Kalau itu dianggap mengganggu tanpa alasan yang syar'i, ya itu kita bagian dari orang yang diperingatkan Nabi dalam hadis ini. Ya. Nabi bahkan pernah bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ya, wallahi tidak dianggap beriman. Lalu Nabi ditanya, siapa orang yang dianggap tidak beriman itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Ya. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak beriman yang disumpahi oleh Nabi itu, demi Allah tidak beriman orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan. Itu kata Rasulullah. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa nyaman bersebelahan karena selalu diganggu oleh tetangganya. Itu kata Rasulullah. Wa qaulihi hiya finnar, bahkan Nabi mengatakan bahkan dia akan masuk neraka nantinya. Walaupun dia puasa, dia apa namanya? Dia sholat malam, rajin sholat tahajudnya, tapi kalau dia jahat kepada tetangganya, kata Rasulullah, itu tetap nanti menjadi orang yang apa namanya, yang masuk di dalam neraka karena perbuatannya itu. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana konsep berbuat baik kepada tetangga itu? Ya, kata ulama kita, an yansurahu idastansarahu. Ada kalanya tetangga minta tolong, dibantu, apakah ada hajat, ada keperluan dan sebagainya, yaitu salah satu kebaikan kita kepada tetangga. Kalau kita mampu, kita bantu. Ya, kalau dia minta tolong, ya kita beli pertolongan. Kalau tetangga sakit, ya kita jenguk. Ya, kalau tetangga kita lagi sedang berbahagia, ya kita memberi selamat. Ya, jangan tetangga kita sedang berbahagia, kita yang semakin kurus. Tetangga naik jabatan, tetangga beli mobil, kita yang meriang di dalam rumah. Ya, karena merasa iri dan sebagainya, ya. Justru kita ucapan selamat, alhamdulillah, ya tetangga saya sudah bisa beli mobil, kali aja nanti dia jalan-jalan saya diajak, tuh kan? Gitu. Kan begitu. Baik, wa yu'azzihi idza usib. Nah, kalau tetangga kita kena musibah, ya kita bertakziah, kita doakan. Ya, jangan tetangga kita kena musibah, kita di rumah mengatakan rasain loh. Siapa suruh loh. Nah, itu tetangga yang tidak baik, ya. Wa yusaidahu idza ihtaja. Ya, dan sering-sering memberi salam kepada tetangga, gitu ya. Berkata lembut, ya, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu tetangga itu diajak kepada kebaikan. Nah, jadi kalau kita ini kebetulan rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, tetangga diajak, ya, tetangga diajak. Ya, tetangga diajak ngaji, tetangga diajak ke masjid dan sebagainya. Karena itu salah satu cara berbuat baik kepada tetangga. Ya. Bapak sekalian, yang ketiga, ikramuhu bisda'il ma'rufi wal khair. Ya, jadi memuliakan tetangga itu dengan memberi sesuatu. Walaupun sesuatu itu tidak mesti harus yang membebani kita. Ya, bahkan Nabi pernah berpesan kepada seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Abu Dzar, kalau kamu masak, ya, masak sayuran atau masak sesuatu yang berkuah, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya, ya. Lalu kemudian, ya, bagi ke tetangga. Jangan tetangga kebagian baunya aja, gitu. Kebagian aromanya aja masuk ke rumah tetangga, tapi tetangga nggak bisa nyicipin. Nah, itu kalau kita meneladani adab bertetangga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya kalau kita masak yang berkuah-kuah itu kita perbanyak airnya, ya, supaya kita bisa berbagi kepada tetangga, ya. Ya, Bapak sekalian, yang keempat adalah ihtiramuhu wa taqdiruhu fala yamna'uhu an yada'a
Nah, ada kalanya pertama kita menghormati dan menghargai tetangga. Ada kalanya tetangga, ya namanya tetangga sering kali parkir motor di depan rumah kita atau ada kayu disandarin di dinding kita, biarin aja lah, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada juga tetangga, baru sekali-sekali itu aja, kebetulan aja tetangganya parkir motor depan rumahnya, kok dia ngomel-ngomel terus gitu. Ada yang kayak gitu. Ada kayu atau ada tangga nyandar di dindingnya gitu ya. Marah dia sebagai tetangga. Padahal apa sih ruginya kalau dibiarkan saja. Nah, sampai hal-hal kecil seperti ini, Islam mengatur. Islam mengingatkan ya bahwa ya hal sekecil seperti ini itu dianggap bagian dari berbuat baik, ya. Nggak usahlah kita nganggap itu berbuat baik kepada tetangga, tapi berbuat baik itu sangat sangat simpel kalau kita baca konsep bermuamalah kepada tetangga ini. Membiarkan tetangga parkir di depan rumah kita tanpa ngedumel, tanpa sakit hati, itu juga kebaikan. Ya, membiarkan kayu tetangga nyandar di dinding kita kalau itu tidak mengganggu kita, itu juga kebaikan. Itu standar kebaikan yang sangat simpel dalam Islam ya. Apalagi itu termasuk bagian dari menjaga hubungan baik dengan keluarga. Nah, jadi ada hadis Nabi, saya kira ini menjadi penutup buat kita sebelum tanya jawab. Bahkan Nabi saking menekankan perlunya berbuat baik kepada tetangga itu, sehingga standar kebaikan dan keburukan seseorang itu bisa diambil dari penilaian tetangga terhadap tetangganya. Nah, sama kalau suami istri, kalau ingin tahu bahwa kita ini adalah sebagai suami yang baik, jangan tanya tetangga. Jangan tanya teman, jangan tanya orang lain, tapi tanya istri di rumah. Kalau istri di rumah yang ditanya, bagaimana suamimu di rumah? Bagaimana suamimu? Apakah dia orang baik? Kalau istri kita bilang dia orang baik, maka itulah suami yang baik. Ya, begitu juga dengan istri. Kalau ingin tahu istri yang baik itu, tanya suaminya. Kalau suaminya sendiri yang mengatakan istri saya baik, maka dialah istri yang baik. Karena dia adalah orang yang tahu kita luar dalam, dia orang yang paling dekat dengan kita, dia orang yang siang malam bersama dengan kita. Maka dialah yang punya kesimpulan. Begitu juga dengan tetangga. Ya, kalau saya jauh dari Pak Heru, misalnya langsung mengatakan, oh Pak Heru itu tetangga yang baik, oh itu tidak bisa jadi pedoman. Nggak bisa jadi standar, karena saya bukan tetangganya Pak Heru. Tapi ketika saya ingin tanya, apakah Pak Heru itu sebagai tetangga yang baik? Saya akan tanya di samping rumahnya Pak Heru. Kalau dia bilang baik, nah berarti Pak Heru baik. Gitu aja. Nah, kata Nabi SAW, idza sami'tum yaquluna qad ahsanta. Kalau kalian mendengar tetanggamu itu mengatakan kamu itu orang baik, faqad ahsanta. Kata Nabi, berarti kamu itu adalah orang baik. Tapi kata Rasulullah, wa idza sami'tum yaquluna qad asa'ta. Tapi kalau kalian mendengarkan tetangganya mengatakan dia itu orang tidak baik, maka berarti faqad asa'ta. Berarti kamu itu bukan orang baik, kata Rasulullah. Jadi di sini Nabi memberikan standar kebaikan seseorang itu adalah jika dia baik dalam pandangan tetangganya. Dan standar keburukan seseorang itu jika dia buruk di mata tetangga. Maka perbaikilah hubungan dengan tetangga. Nabi SAW juga pernah mengatakan ketika ada seseorang yang, ini terakhir ya penutup, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi mengeluhkan tetangganya yang jahat. Ada tetangga yang jahat. Apa kata Nabi? Qala isbir. Sabar. Ya. Sabar. Tsumma qala lahu fi tsalisah fi rabi'ah. Kalau tetanggamu itu jahat banget, ya, tidak bisa dinasehati gitu loh. Ya, waktu itu Nabi mengatakan, buang aja barang-barang kamu di jalan. Kalau orang-orang nanti bertanya kenapa barang rumah kamu buangin di jalan, ya
bilang aja bahwa ada nih jari, tetanggaku itu sangat mengganggu saya. Ya, fayal anu najar, maka orang-orang itu nanti akan memberikan nasihat apalah macam-macam kepada orang itu sehingga diharapkan dia akan sadar. Jadi dalam hadis ini ada satu konsep yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita harus bersabar menghadapi tetangga yang jahat. Ya, yang jelas kalau seorang yang bertetangga itu paham, ya paham betul posisi tetangga dalam Islam itu, maka sungguh kita akan menjadi tetangga yang baik terhadap saudara kita yang lain. Ya. Kalau ada orang Islam yang jahat terhadap tetangganya, berarti dia orang Islam yang tidak paham dengan ajaran agamanya. Ya, karena berbuat baik kepada tetangga, menghormati hak tetangga, tidak menyakiti tetangga, itu adalah termasuk bagian dari ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini saja pengantar presentasi terkait dengan adab terhadap keluarga dan adab terhadap tetangga. Silakan nanti kita akan kembangkan dalam diskusi dalam beberapa menit ke depan. Saya kembalikan kepada Pak Heru selaku Mukaddim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz menambahkan satu topik ya dari adab terhadap kerabat. Alhamdulillah Pak Ustadz menambahkan dengan satu topik berikutnya, yaitu adab terhadap tetangga. Jadi ada dua topik nih sebetulnya ya di dalam kajian Islam hari ini gitu. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jamaah yang berada di ruang Zoom ini sudah banyak nih yang ngechat mau bertanya nih. Termasuk Pak Nastain juga sudah raise hand tadi ya. Tapi ini kita atur dulu ya, baik ini satu persatu. Ini mungkin ringkas saja. Ini dari Ibu Tuti. Ya Pak. Ya, sebentar Pak Ustadz, Pak Nastain ya. Nanti coba ini bergantian nih, saya yang prioritas yang ngechat dulu tadi nomor 1 masuk ini. Kita beri kesempatan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau suami kurang baik dalam hubungan kerabat keluarganya, sehingga sebagai istri menjadi kurang baik juga karena suami juga seperti tidak mau kalau diajak silaturahmi dengan keluarganya. Kemudian bagaimana sikap sebagai istri yang patuh terhadap suami? Sukron, Pak Ustadz, sepertinya itu ya. Ini silakan dulu Pak Ustadz, nanti menyambung pertanyaan berikutnya. Baik, kalau suami melarang berkomunikasi dengan keluarga, membatasi sesuatu yang baik, ya tidak mesti harus diikuti. Kan kita tadi sudah menyampaikan bahwa tidak boleh patuh kepada makhluk jika itu membuat kita durhaka kepada Allah. Ya, sementara menyambung silaturahim, menjaga komunikasi, apalagi sekarang ini kan sangat canggih alat komunikasi. Tidak mesti fisik, harus ketemu fisik baru harus bersilaturahmi. Walaupun dengan video call, WA dan sebagainya itu juga sarana bersilaturahmi. Nah, justru suami ini yang harus dinasehati sebenarnya. Ya, suami ini yang harus dinasehati, kemudian dia harus paham bahwa kita kalau sudah menjadi pasangan suami istri, kita itu sudah punya 2 keluarga yang yang harus kita perbaiki hubungannya. Keluarga kita sendiri dan keluarga istri. Istri juga seperti itu. Istri sudah bertambah keluarganya, bukan lagi dia harus memperbaiki hubungannya dengan keluarga besarnya dia, tapi dia juga harus menjalin hubungannya dengan suaminya. Nah, jadi dalam hal ini ya saya kembali mengulang lagi bahwa kesalahannya itu ada di kesalahan awal. Ya, makanya pada saat proses ta'aruf sebelum menikah, ini kita tidak menyesal telah memiliki suami seperti itu, tapi ini pembelajaran untuk generasi kita berikutnya. Dan kita juga orang tua.
Nah, makanya ada istilah nazar, ta'aruf sebelum menikah itu. Ta'aruf itu kan menggali pengetahuan, menggali ilmu terkait dengan orang yang akan menikah dengan anak kita. Bagaimana dia hubungannya dengan keluarganya, bagaimana dia penghormatannya kepada orang tuanya dan sebagainya, itu kan penilaian. Makanya wali itu harus tegas di situ. Makanya ada wali dalam Islam itu. Kita akan bahas nanti di bab nikah ini. Fungsinya wali itu kenapa harus ada wali? Wali itu bukan hanya syarat sah nikah, Pak. Wali itu harus berperan. Karena orang yang paling disalahkan kalau sampai nanti anaknya ini mendapat suami yang tidak benar, itu si wali. Bukan anaknya yang salah pilih. Walinya yang salah karena telah menyetujui itu menjadi suami anaknya yang ternyata dia bukan orang baik. Nah, makanya apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Yang harus menjadi tolak ukur pertama di dalam membangun rumah tangga itu agama. Baik nggak agamanya? Kalau dia agamanya bagus, pemahaman agamanya bagus, pasti dia tahu bahwa yang namanya menjalin silaturahmi dengan keluarganya dengan keluarga istri itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang harus dijaga. Nah, jadi saran saya kalau kita sadar perilaku suami seperti itu, karena ini sudah berjalan, ya nggak ada salahnya kita nasihati suami. Atau kita tempuh cara kita cari orang lain yang disegani, yang dihormati oleh suami, minta dia nasihati. Ya, atau kalau ada keluarganya yang dia segani, kita minta dia sebagai wasilah, perantara untuk menasihati agar dia kembali membuka diri dan menjalin silaturahmi untuk keluarganya. Ya, karena ada ancaman besar yang menanti dari Nabi. Ketika Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apalagi itu keluarga yang masih ada hubungan dekat dengan kita. Jadi saran saya itu, nasihati suaminya, kalau tidak sanggup pakai orang lain, kalau tidak sanggup lagi pakai keluarga yang dia segani, biasanya bisa dia dengarkan, ya. Karena bagaimanapun itu adalah perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Ini nanti berikutnya dari Bu Jelin, nanti kemudian yang resen Pak Dr. Nastain ya, nanti mungkin bertanya langsung ya. Ini saya bacakan pertanyaan dari Bu Jelin, mau tanya, kalau misalkan kita kecewa dengan perlakuan saudara atau adik tiri ayah pada waktu ayah meninggal, sehingga ada perasaan marah dan tidak ingin bertemu dengan mereka lagi. Apakah ini diperbolehkan? Dan bagaimana kami anak-anak ayah harus bersikap? Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Dr. Nastaim, silakan Pak, sekalian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa pada malam hari ini masalah suami istri dan tetangga serta kerabat. Wa abusikum wa alikum naroh. Di sini yang perlu saya tanyakan, bahwasanya seorang suami adalah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab dari seluruh aktivitas yang ada di keluarga. Nah, kita sama-sama dalam hal meniti karir yang sama. Terus di situ kita dalam hal nafkah di sini ada istilahnya itu, ini pihak istri, kalau perolehan dari istri milik istri sendiri, contoh itu Pak ya. Terus untuk yang suami berarti milik istri tidak berhak untuk dimiliki. Nah, itu apa ada dalilnya Pak? Terus yang ini masalah persaudaraan dengan tetangga, saya lebih cenderung dengan, karena seperti saya ini kan
perantauan ini Pak ya. Kalau kita tidak memperbaiki dengan tetangga, secara otomatis kita tidak akan kenal dengan tetangga yang lain. Padahal kita sangat butuh. Ibaratnya itu apa tuh ya? Jari tengah dan jari telunjuk. Kalau dengan tetangga kita tidak baik, inilah yang namanya saudara dekat daripada saudara kandung. Kalau saudara kandung ada di Jawa, secara otomatis kan kita nggak akan bisa ketemu. Tapi kalau kita di tetangga kita, saudara dekat kita, ibaratnya itu seperti saudara kandung, meskipun tidak saudara kandung. Nah, dalam hal ini, apa dasarnya sehingga kita itu bisa untuk kontak sebagai istilahnya itu dipersamakan dengan saudara kandung, apa-apa itu harus agar tetangga dengan kanan kiri itu baik semuanya, sehingga kita asumsikan sebagai silaturahim. Padahal itu kan bukan saudara kandung. Terima kasih Pak. Ya. Atas jawabannya nanti. Baik. Makasih Pak Dokter. Saya jawab dulu yang pertama tadi terkait dengan adik-adik tiri ya, yang memperlakukan orang tua tidak baik, ya. Sehingga menimbulkan perasaan marah dan tidak ingin bertemu dengan saudara. Jadi gini, perlakuan dia terhadap orang tua, maka itu dosanya kepada kedua orang tua. Ya. Tidak ada alasan perlakuan mereka terhadap orang tua itu bukan alasan kita untuk tidak menjalin hubungan dengan mereka. Jangan juga kita ikut-ikutan marah kepada mereka, berarti kita menambah persoalan baru dan kita memiliki sikap yang tidak baik sebenarnya. Justru yang kita harapkan, Nabi itu prinsipnya begini, ahsin, memang berat sih memang prinsip Rasulullah itu. Ahsin ila man asa'a ilaika. Justru kita diminta untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nabi mestinya marah ketika setiap kali mau ke masjid ada yang lempari kotoran. Mestinya kan Nabi marah. Karena hampir setiap saat Nabi ke masjid orang itu melempari kotoran. Tapi ketika orang itu tidak lagi melempari Nabi, kemudian ternyata diberitahu bahwa orang itu sedang sakit di rumahnya, justru Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak dendam. Justru Nabi adalah orang yang paling pertama kali datang menjenguk orang itu sehingga dia mengatakan, saya malu, ya, Anda adalah orang yang setiap hari saya ganggu, saya lempari kotoran dan sebagainya. Justru Anda adalah orang yang pertama kali datang menjenguk dan memperhatikan saya. Maka saat itu juga orang itu langsung bersyahadat dan masuk Islam. Nah, memang ini berat. Berbuat baik kepada orang jahat itu berat. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut saya tidak ada gunanya ibu memelihara dendam itu kepada saudara-saudaranya. Biarkanlah perlakuan mereka, sikap mereka terhadap orang tua itu adalah dosa kedurhakaannya kepada kedua orang tua. Jangan lagi kita juga berbuat hal yang sama. Memang berat. Ya, jadi jangan memutus tali silaturahim, tetap dijalin komunikasi itu. Mudah-mudahan dia tersadar dan menyesali perbuatannya selama ini sehingga dia berbuat baik, ya dia berbalik berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Mungkin dia akan bersedekah untuk orang tua, mungkin dia akan berdoa untuk orang tua, ya. Karena cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal menebus kesalahan kita yang belum mungkin sempat kita minta maaf kepada orang tua, ya kita berbuat baik lalu kita niatkan pahalanya untuk orang tua, atau kita banyak-banyak meminta ampunkan orang tua itu kepada Allah. Ya, kita banyak-banyak mendoakan maghfirah, ampunan Allah kepada orang tua kita, ya. Karena untuk minta maaf kepada orang tua nggak mungkin, karena mereka sudah
meninggal, ya. Idama tabnu adama inqata amalu. Kalau anak cucu Adam meninggal ya terputus, berarti putus. Nggak bisa kita minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, maka cara menebus kesalahan kita itu adalah doakan mereka. Ya, doakan mereka keselamatan, doakan mereka diampuni oleh Allah. Kalau ada rezeki kita sedekah, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Itu semua hal-hal yang dianjurkan di dalam agama, ya. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi di sini diperlukan lapang dadanya ibu, apakah bisa bersikap mulia seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika beliau disakiti, dilempari kotoran, diganggu jalannya ke masjid, justru dia balas dengan kebaikan. Yang memang berat, ahsin ilaman asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kemudian Pak Dr. Nasta'in, harta masing-masing istri, ya, lakum hartamu waliya hartaku, gitu ya. Bagimu hartamu, bagiku hartaku. Ini harta gono gini kali Pak Dokter, ya. Iya, jadi sebenarnya gini, kita kan kemarin membahas hak suami dan kewajiban suami. Online. Jadi kewajiban memberi makan, kewajiban memberi tempat, kewajiban memberi pakaian, itu kewajiban suami kepada istri. Jadi sebenarnya kalau aturan Islamnya, suami yang membawakan istri pakaian ke rumah, suami yang membawakan makanan ke rumah. Nah, at'imuhum itu kan artinya beri makan. Nah, ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa istri itu bukan kewajibannya memasak sebenarnya di rumah, Pak Dokter. Tapi jangan dulu disampaikan ke istrinya, nanti Pak Dokter nggak bisa makan lagi di rumah. Nggak ada yang masak. Nah, makanya inilah yang berlaku, standar inilah yang berlaku di Timur Tengah. Konsep ini. Sehingga sebelum mereka menikah, itu semuanya harus siap. Mereka harus menyiapkan apartemen, lengkap dengan isinya, lengkap yang masak, lengkap yang nyuci. Ya, karena mereka menganggap bukan kewajiban istri yang menyuci dan itu. Tapi kenapa di Indonesia itu menjadi tradisi? Nah, disinilah kelebihannya orang kita, Pak. Karena ada tasamuh, ya, ada tasamuh dari pihak istri terhadap suami. Kalau dia membebani semua suaminya, nanti kan dia juga yang susah. Sehingga legowolah perempuan-perempuan kita itu, istri-istri kita itu melakukan sesuatu yang tidak wajib buat mereka. Ya, maka mereka mau mencuci, mereka mau memasak, mereka mau dan sebagainya. Mestinya kita berterima kasih seperti itu. Nah, datanglah suami yang nggak paham, datanglah suami yang tidak paham posisi istri ini. Bahwa apa yang dilakukan istri di rumah itu adalah bagian dari tasamu, toleransi dari istri, yang sebenarnya dia bisa menuntut lebih dari itu. Dia nggak paham sehingga dia kerjanya hanya kadang-kadang hasil keringat istri itu kadang-kadang tidak dihargai dengan baik, ya. Padahal istri sudah capek memasak malah dimaki-maki masakannya, itu kan nggak beradab namanya suami seperti itu, ya. Iya kan? Istri sudah capek-capek belanja, masak, membuang waktu untuk itu, dimaki-maki istri karena kurang enak itu. Nah, padahal membohongi istri dalam hal ini termasuk bohong yang dibolehkan. Ya, walaupun masakannya keasinan, kemanisan, ketika Pak Dokter ditanya bagaimana rasanya Pak Dokter, ya bilang aja enak banget Pak, nggak apa-apa. Kalau sekedar itu untuk membahagiakan istri kita, jangan jujur-jujur amat kalau hal ini. Itu termasuk ketidakjujuran yang masih bisa ditoleransi di dalam Islam, karena niatnya untuk membahagiakan orang lain. Nah, apa itu, kalau Pak, masalah untuk yang ini, Pak? Halo. Iya. Untuk yang seperti contoh saya dosen plus guru, terus istri juga begitu, guru, punya penghasilan sendiri. Penghasilan sama-sama. Ini yang baru saya mau akan jelaskan, Pak. Nah, inilah yang makanya saya muter dulu supaya nanti kita paham posisi istri itu, gitu loh. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, saya muter dulu jadi supaya paham. Jadi kalau posisi istri hanya menerima,
makanan, menerima pakaian, sandang, pangan, dan sebagainya. Berarti yang harus berpenghasilan itu suami, bukan istri. Gitu. Itu Pak, karena tugas utama istri itu di rumah. Tapi kenapa sekarang ini terjadi ekspansi keluar? Ini kan pernah marak dibicarakan beberapa tahun yang lalu tentang emansipasi wanita. Ya, sampai ada tuduhan kepada Islam bahwa Islam itu tidak menghargai wanita. Karena wanita itu dikurung di rumah. Wanita itu disuruh tinggal di rumah, nggak boleh keluar. Maka terjadilah emansipasi wanita itu. Ya, ada semacam pemberontakan, ya pemberontakan dalam tanda kutip dari kaum wanita itu agar mereka diberi izin keluar untuk bekerja di rumah, sehingga mereka bisa berpenghasilan. Nah, sekarang pertanyaannya begini Pak Dokter, istri itu adalah pemimpin di rumah tangga, berarti tempat asli seorang perempuan itu di rumah. Ini ya. Jadi konsepnya, tempat perempuan aslinya itu di rumah. Kalaupun ada yang keluar rumah bekerja, itu harus dengan izin suami. Mutlak itu. Kalau ada istri yang keluar dari rumah bekerja tanpa seizin suami, maka istri itu telah melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan di dalam agama. Nah, jadi berterima kasih juga lah kita istri-istri ini jika diizinkan oleh suami keluar mengajar, bekerja dan sebagainya. Karena izin mutlak menurut agama istri itu boleh keluar itu dari suami. Kalau suami tidak mengizinkan ya sudah. Kalau istri masih membandel, boleh dilakukan 3 kemarin itu Pak. Tahap kemarin itu yang siapa yang nanya kemarin itu Pak Tommy ya, yang nanya proses takdib terhadap istri yang membangkang itu kan, mulai dari nasihat, mulai dari pisah tempat tidur dan sebagainya gitu. Itu bisa diberlakukan kalau istri sudah dilarang keluar kerja masih keluar. Nah itu. Tapi kan Pak Dokter kan nggak begitu mengizinkan istri kan Pak keluar rumah mengajar. Nah mengizinkan Pak. Nah kalau ada izin berarti kalau ada hasil di luar, istri itu bukan milik istri sendiri, Pak. Bukan milik istri sendiri. Karena dia berpenghasilan itu karena ada izin dari suami keluar. Coba kalau suami nggak izinkan. Dan itu haknya suami tidak mengizinkan. Kenapa haknya suami? Karena kewajiban suami menutupi kebutuhan di rumah. Semua yang dibutuhkan di rumah itu kewajiban suami. Nah, jadi inilah yang selalu ribut di pengadilan ketika terjadi perceraian. Harta sono sini kan Pak, harta gono gini kan. Gitu. Padahal kalau dirunut, ya istri tidak boleh mengatakan, oh ini kan hasil keringat saya bekerja, saya ngajar, saya keluar, ini nggak bisa. Ingatlah para istri, tanpa izin suami kalian nggak bisa ngapa-ngapain di luar rumah itu. Secara Islam. Itu mutlak harus izin. Nah, kalau seperti Pak Dokter ini, disinilah hebatnya rumah tangganya itu karena ada tasamuh Pak, tadi itu. Tasamuh itu artinya meringankan, suami memperlonggar, hak prerogatifnya terhadap istri, dan istri juga mengurangi tuntutannya kepada suami. Nah, coba kalau istri tidak bekerja, pasti kewajiban suami akan lebih berat. Iya kan? Tapi kalau 2 penghasilan digabung, wah, hebat kan Pak hasilnya Pak Dokter? Nah, di situ perlunya tasamuh. Nah, itu berkahnya di situ. Jadi kalau istri keluar bekerja, berarti kan ada kewajiban kita sebagai suami yang dikurangi oleh istri. Nah, kalau ada, jangan lagi nuntut istri lebih banyak, Pak. Jangan dia minta lagi masak di rumah, jangan lagi minta ini, minta itu. Nah, makanya biasanya itu kalau dua-duanya kerja kan ada yang melapis di rumah itu istri. Biasanya ada orang yang bantu masak, ada orang yang bantu nyuci, ada orang. Jangan semuanya dia, Pak. Dia kerja juga di luar 8 jam, pulang lagi masak, nyuci lagi. Habis itu istri, Pak. Pak Dokter. Nah, tapi yang perlu diingat,
ini nasihat juga ini, karena alhamdulillah Pak, istri saya itu alhamdulillah 100% di rumah. Dan memang dia betah di rumah, nggak pernah keluar. Jadi saya nggak merasa ada beban di sini. Tapi yang perlu diingat, ya kita nasihatilah, karena jangan sampai izinnya kita suami terhadap istri keluar itu nanti akan menjadi malapetaka di luar. Ya, tetap ada namanya hak dan kewajiban istri yang kemarin kita itu. Kalau seorang istri yang baik, istri yang soleha, paham agamanya, kalau dia sadar bahwa ada kewajiban yang harus dia tunaikan ke suami yang tidak bisa dia lakukan kalau dia bekerja di luar, tolong banyak-banyak minta restu kepada suami. Gimana nih, ini kewajiban saya nggak bisa penuhi karena saya bekerja di luar. Kalau suaminya bilang, udah berhenti bekerja, udah wajib hukumnya kita berhenti bekerja. Ya, karena bagaimanapun tidak boleh kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang istri hanya karena alasan kita harus berkarir di luar. Ya, mohon maaf, berapa banyak pasangan suami istri yang brok gitu ya, yang rusak, yang bubar itu karena tadi ini bermula dari izin dari suami membiarkan istrinya kerja di luar. Gitu. Saya cocok itu dengan konsep Bang, tidak boleh menikah Pak. Kalau satu profesi harus ada yang nganggur satu. Itu di rumah itu. Pak Heru tahu lah itu. Iya. Iya, jadi gitu ya Pak Dokter. Bersyukurlah Pak Dokter itu punya jiwa tasamu terhadap istri. Mudah-mudahan istri juga begitu kepada Pak Dokter ya, sehingga keluarganya baik-baik saja. Iya. Jadi yang ada itu bukan, sebenarnya jangan kita saling mengklaim hak dan kewajiban saja Pak. Tapi yang dikedepankan itu adalah tasamuh itu. Tasamuh itu. Iya. Iya. Kita harus pahami dia bekerja di luar dan dia juga harus memahami kita. Ya, saya kira itu konsep idealnya Pak Dokter, karena cara orang itu merajut rumah tangga kan beda-beda. Kalau saya milih fight sendiri di luar, istri biarlah di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak gitu ya. Ya, ada juga orang yang sama-sama mau fight di luar, kayak Pak Dokter lah mungkin contohnya, tapi mungkin juga punya cara untuk memanage sendiri bagaimana tetap di rumah itu terjaga dengan baik. Itu kembali ke kita, kemampuan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mudah-mudahan menambah pencerahan kepada kita semua ya. Gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Ya, ini banyak juga nih pertanyaan nih. Ada dari Bu Elvira nih, bahkan 2 kali ya bertanya nih, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bacakan saja. Batasan apa yang harus dijaga untuk berbuat baik kepada tetangga terhadap keselamatan, kesehatan, dan hal-hal yang bersifat pribadi? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana sikap kita terhadap saudara serahim yang mau berkunjung jika ada maunya? Waduh, apa ada batasannya, Pak Ustadz? Nah, ini sekalian aja ya, nih dari Ibu Titi. Bagaimanakah jawaban kita jika ada orang yang berbeda akidah mendoakan kita? Apakah boleh mengaminkannya? Begitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Tadi yang pertama apa Pak? Batasan apa yang harus dijaga untuk berbuat baik kepada tetangga terhadap keselamatan, kesehatan, dan hal-hal yang bersifat pribadi? Iya. Baik. Tadi kita sudah jelaskan tentang hubungan dengan tetangga ya, bahwa secara prinsip bahwa kita harus memperlakukan mereka dengan baik, menghargai, tidak menyakiti mereka secara verbal maupun fisik. Ya. Jadi artinya semua yang menjadi kebalikan dari itu semua itu tidak boleh kita lakukan. Ya, kalau misalnya ada tetangga yang tidak senang kalau suara musik kita keras-keras, ya jangan dikerasin.
Ya, walaupun bisa saja kita mengatakan yang punya TV saya, yang nyalain saya nyalain juga di rumah saya. Nanti tetangganya juga kan bilang, yang punya kuping saya, yang dengerin saya, gitu kan. Jadi nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habis. Ya, jadi akan lebih baik kalau kita kembali kepada konsep agama kita. Ya, agama kita itu rahmat. Ya, insya Allah kalau kita coba beragama dengan baik, mengikuti tuntunan Islam bagaimana bertetangga dengan baik, insya Allah kita akan hidup nyaman, damai. Gitu. Ya, karena mau sampai kapan kita akan tidak tenang kalau kita tidak menjadi tetangga yang baik. Ya. Padahal orang yang paling dekat dengan kita itu tetangga. Orang yang paling duluan menolong kita itu kalau ada apa-apa adalah tetangga. Nah, makanya tadi Pak Dokter bertanya, apa dasarnya tetangga itu tetangga itu sudah diposisikan seperti saudara. Ya, disinilah humanisnya Islam itu, bahwa Islam itu sangat tetangga dan orang lain. Di situ adanya Islam itu. Sehingga kita perlu menjaga tetangga kita sebagaimana kita juga menjaga diri kita. Ya, artinya kalau kita tidak senang suara berisik, ya jangan menjadi berisik untuk tetangga kita. Ya, kalau kita tidak senang diusilin, ya jangan usil kepada tetangga kita, kan begitu hukumnya. Nah, jadi disinilah kita harus mengakui betapa hebatnya ajaran agama kita itu. Ya, di mana kita dituntut untuk berbuat baik bukan hanya kepada karib kerabat, bukan hanya kepada anak istri kita, tapi tetangga yang sesungguhnya dia adalah orang lain, di mana Islam sangat menginginkan agar orang yang mengelilingi kita ini baik kepada kita, baik satu sama lain. Sehingga ketika semua orang baik terhadap tetangganya, apa yang akan terjadi? Kedamaian, Pak. Hidup kita akan nyaman, adem, gitu ya, bahagia hidup kita. Walaupun kita tinggal di rumah mewah, tapi punya tetangga yang jahat, nggak ada enaknya Pak di rumah itu. Nah, jadi pertimbangan besar seseorang itu memilih tempat tinggal itu adalah cari tetangga yang baik. Nah, ada dulu dosen saya itu namanya Profesor Dr. Ahmad Tafsir itu dari Bandung. Mungkin orang Bandung tahu karena ini orang Bandung. Dia menyarankan kalau cari rumah, hindari 2 tempat. Pasar dan sekolah gitu. Gitu. Jadi kalau cari rumah jangan dekat-dekat pasar. Jangan dekat-dekat sekolah karena pasti akan keberisikan. Nah, jadi artinya ini petunjuk bahwa carilah tetangga yang baik, carilah lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua, ada maunya kalau datang ke rumah. Artinya dia mau bersilaturahmi kalau ada maunya. Berarti aku tahu yang kau mau gitu ya. Banyak Pak, banyak seperti ini. Kita juga merasakan ketika kita nggak punya apa-apa gitu ya. Ketika kita tidak punya apa-apa, tidak ada orang yang menghiraukan kita. Kita dicuek lah gitu ya. Di tengah keluarga kita nggak dianggap dan sebagainya. Tapi ketika sudah mulai pucuk dan sudah mulai kelihatan hasil, sudah mulai ada kemajuan, nah disitulah biasanya sudah banyak yang ngaku-ngaku tuh. Yang keluarga jauh mengaku keluarga dekat, yang bukan keluarga mengaku keluarga, yang bukan teman mengaku teman, dan sebagainya gitu. Semua mendekat. Itu prosesnya alamiah aja seperti itu, Pak. Karena ibaratnya yang namanya harta dan jabatan itu kan seperti gula. Ya, daya tariknya itu luar biasa kalau bertemu dengan semut. Pasti akan berkerumun di situ. Nah, tetap kita harus menjalin hubungan baik. Ya, tidak ada kewajiban kita untuk memberi ketika ada orang yang minta, gitu ya. Yang wajib kita keluarkan itu adalah zakat dan sebagainya gitu. Tapi ketika ada orang yang minta, ada orang yang minjem, tidak wajib hukumnya kita
memberi mereka atau meminjamin mereka. Ya. Tapi ya kita diikat oleh norma yang lain. Norma yang lain itu yang saya ingin katakan adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang jika orang itu juga senantiasa mau menolong saudaranya yang lain. Jadi artinya apa? Tolonglah sesuai dengan kemampuan kita, dengan keikhlasan kita. Ya. Jadi fattaqullaha mastata'tum, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, jadi kalau dia datang minta 10, kita cuma ikhlas ngasih 1, ya kasih 1. Jangan dia minta 10, kita kasih 10, tapi kita ikuti dengan kata-kata yang menyakitkan hati dan telinga dan sebagainya. Karena itu juga dilarang dalam agama kita. Kata Allah dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha. Perkataan yang baik, menolak secara baik-baik, tidak memberi, itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi diikuti dengan cacian dan makian. Ya. Dia datang minjem, kita kasih, lalu kita ikuti kalimat-kalimat kotor. Ya. Kamu itu memang manusia sampah ya, manusia tidak berguna ya. Kerjanya cuma bisa minta, bisa minjem. Tapi kita kasih juga. Nah jangan. Ya, karena Al-Quran melarang kita seperti itu. Di qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, tolak secara baik-baik. Kalau memang kita tidak mau membantu, tidak ada niat karena dia kebiasaan dan keseringan misalnya, ya banyak alasan untuk menolak secara baik-baik. Tapi jangan sampai menyakiti hati mereka. Karena Al-Quran melarang kita. Ya. Khairum min shadaqati yatba'uha adza. Jadi perkataan yang baik, menolak secara baik-baik, itu lebih baik. Ya, menolak itu artinya ngeles dengan baik-baik, itu lebih baik daripada bersedekah tapi mengikuti kalimat-kalimat yang tidak pantas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya orang yang berbeda keyakinan mendoakan kita? Prinsip kita bahwa inna dina indallahil Islam. Bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Jadi artinya kalau kita yakin hanya Islam yang diterima oleh Allah, maka kita yakin bahwa seluruh ajaran, nilai, hukum yang terkait dengan Islam itulah yang diterima oleh Allah. Termasuk di dalamnya itu doa-doa di dalam Islam, hanya itulah doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di luar itu, di luar status sebagai seorang muslim, karena keyakinan kita hanya orang yang beriman kepada Allah yang diterima doanya. Kan begitu keyakinan kita. Berarti orang yang tidak beriman muslim seperti kita, itu nggak bakal diterima doanya oleh Allah. Jadi tidak perlu kita mengaminkan. Makanya di sini Nabi mengajari kita ketika ada orang non-muslim memberi salam kepada kita, ya sekarang kan orang-orang non-muslim itu fasih sekali memberi salam. Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum. Nah, gimana kalau teman-teman kita di kantor yang non-muslim mengatakan Assalamualaikum? Nah, bagi kita itu bukan ucapan selamat, itu doa, salam itu. Ya, semoga Allah memberi keselamatan atas kalian. Itu kan artinya Assalamualaikum. Nah, makanya Nabi mengajari kita, jangan jawab waalaikumsalam. Jangan jawab bahwa ya semoga juga Allah memberikan kalian keselamatan. Karena doa kita ini tidak bermanfaat untuk mereka. Karena mereka bukan orang-orang yang selamat. Ya makanya Nabi mengatakan cukup kalian katakan waalaikum. Nah, jadi kalau ada orang yang memberi salam kepada kita assalamualaikum dan dia orang non-muslim, kita tidak usah pakai salam. Karena salam itu tidak berlaku buat mereka. Ya, keselamatan itu tidak berlaku buat mereka. Tapi kita cukup balas dengan wa'alaikum. Dan kepadamu juga. Udah, cukup. Nah, kalau dia mendoakan kita, lebih baik dalam hati kita juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa seperti apa yang disebutkan oleh orang ini. Mudah-mudahan Engkau menerima doa saya. Amin. Udah. Ya, karena doanya orang yang non-muslim, menurut keyakinan kita,
ya tidak benar. Yang benar itu hanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini waktunya sudah bergeser ke 19.20 ya, kurang lebih ya. Ini ada titipan juga nih. Saya mungkin menyampaikan informasi. Assalamualaikum. Ini ada mu'alaf namanya Ibu Krisma Juwita ya, Nainggolan. Wah, alhamdulillah bisa bergabung dengan Pak Ustadz dengan kajian Islam ini. Silakan, mungkin ingin bertanya Bu Krisma, sekalian memperkenalkan diri. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nggak pengen kamera ya Ustadz. Iya, silakan Bu, nggak apa-apa. Ini baru bergabung, diundang oleh Mbak Yeni, jadi saya belum tahu ya gambaran kajian ini apakah fokus ke ibadah atau kemana gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya Islam tahun 1991. Oh ya. Iya, dari keluarga polisi. Dari keluarga polisi, saya suku Batak. Ya. Mungkin saya hanya sekadar minta pendapat barangkali ya, karena komunikasi dengan keluarga kurang bagus sampai saat ini, karena mereka sebagian besar tidak setuju. Iya. Apalagi dulu kan saya aktif di gereja. Saya aktif di gereja. Ya. Nah jadi kadang-kadang saya suka jadi bingung ya, kok bisa bukan hilang ya, semakin jauh gitu komunikasi dengan abang adik saya. Nah, sementara kami kan ada grup keluarga. Ya, tapi saya kurang mau sapa di situ karena yang disampaikan di situ kan rata-rata tentang ibadah mereka. Nah, apakah sikap saya ini salah atau gimana ya Ustaz? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, baik Bu, makasih. Pertama, kajian kita di pengajian ini memang sudah lama ya, sudah setengah tahunan kali Pak Heru ya. Ya kita memang fokus mengkaji satu buku yang ditulis oleh seorang ahli agama Islam dari Maroko, keturunan Maroko, namanya Abu Bakar Al-Jazairi, di mana judul bukunya itu adalah Minhajul Muslim atau konsep ideal seorang Muslim. Jadi kalau kita buka buku ini ya semua ada di dalam, walaupun penjelasannya ringkas-ringkas saja. Mulai dari akidah, ya ini kita masih di akidah ini. Mulai dari akidah, kemudian ada adab, kemudian ada nanti ibadah, gitu ya. Ibadah itu nanti yang disinggung situ masalah sholat, puasa, zakat dan sebagainya gitu. Tapi itu masih lama. Gitu. Nah sekarang ini pemahaman ketuhanan kita dulu, ketauhidan kita kepada Allah. Kemudian nanti ada masalah al-ahwal asyakhsiyah. Ya, ahwal asyakhsiyah itu terkait dengan pernikahan, kemudian perceraian, talak, rujuk dan sebagainya. Ya bahkan nanti di sini ada persoalan warisan dalam Islam. Ya, kalau perlu nanti kita selingi. Saya nanti akan undang satu teman saya memang ahli dalam bidang hukum waris, menggantikan saya satu malam mengisi acara ini biar nanti lebih fokus kalau masalah warisan nanti gitu ya. Karena tidak semua orang ahli di dalam warisan ini. Saya hanya ngerti luarnya saja, tapi secara mendalamnya bagaimana itunya nanti ada yang lebih pakar lagi. Dan ada doa-doa nanti di dalam. Masih panjang lah. Kita ini baru baca 10-an halaman dari sekitar 400-an halaman lebih. Ya karena memang kita ini program jangka panjang ngajinya. Bagaimana mengisi hari-hari ini ke depan berarti gitu ya. Sambil selalu meluangkan waktu untuk belajar ilmu keislaman. Baik.
Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk mendalami agamanya sehingga keyakinan kita kokoh dengan pilihan keyakinan ini, ya, terutama ibu kita tadi, ya, yang memang dulu tidak Islam dari awal. Tapi mudah-mudahan ibu lebih bagus Islamnya daripada kami-kami yang ada di sini, ibu, ya, insya Allah. Amin. Baik, terkait dengan sikap ibu terhadap keluarga, ya, tetap Islam itu tidak pernah membatasi hubungan kita dengan keluarga, ya, walaupun kita berbeda keyakinan dengan mereka. Bahkan orang tua sekalipun, ya, Islam tetap mewajibkan kita berbakti kepada orang tua yang non-Muslim. Ya, karena bukan dalam rangka bahwa mereka itu Muslim atau tidak, tapi yang bernilai itu adalah perlakuan kita kepada orang tua itu yang bernilai, bukan manfaatnya kita kepada orang tua, enggak. Ya, jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemarin kan ada al-mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, jadi kalau Islam tidak membedakan orang tua kita, ya, berarti apa yang berlaku untuk orang tua Muslim dan orang tua non Muslim itu sama. Ya, maka kita sebagai anak yang Muslim, ketika orang tua kita kebetulan non Muslim, kita tidak boleh menghardik mereka, membentak mereka, memarahi mereka, apalagi meninggalkan mereka, atau apalagi cuek terhadap mereka. Ya, kita tetap harus peduli dengan mereka, menjaga adab dan sopan santun kita kepada mereka, menghormati mereka, sebagaimana layaknya orang Islam menghormati orang tuanya yang Muslim, tidak dibedakan. Kecuali dalam hal beribadah kepada Allah. Ya, jadi kalau nanti orang tuanya sudah memilih beribadah sesuai dengan keyakinannya, nah disitulah batasan kita. Disitulah berlaku lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu ibadahmu, bagiku ibadahku, bagimu agamamu, bagiku agama. Ya, di situ ada keterbatasan. Itu batas kita, tidak boleh lagi ada partisipasi di situ. Iya, dalam hal beribadah kepada Allah. Nah, begitu juga orang tua kita yang Muslim, ya kita juga harus selalu memilah-milah apa permintaan mereka. Kalau permintaan mereka masih standar, tidak berkaitan dengan aktivitas keagamaan kita sebagai seorang Muslim, ya nggak masalah. Kalau hanya sekedar nak tolong berikan saya ini, belikan saya makanan ini, nggak masalah, itu standar. Tapi ketika dia mengatakan, nak, kamu sudahlah tinggalkan aja agamamu itu, kembalilah ke agama kita, nggak usah lagi sholat, itu nggak boleh kita ikuti. Karena makhluk dalam hal orang tua, dalam hal ini adalah juga bagian dari makhluk Allah, tidak boleh kita taati ketika dia minta kita untuk durhaka kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi itu juga menjadi batasan antara kita dengan orang tua yang non-Muslim. Terkait dengan hubungan kepada saudara-saudaranya, ya tadi ada contoh di awal saya sampaikan, Bu, bagaimana Rasulullah itu dicaci, diganggu, dilempari kotoran setiap kali dia mau pergi ke masjid. Artinya ini kan perlakuan yang tidak baik dari orang yang berbeda keyakinan dengan kita, orang lain, apalagi kalau keluarga. Nah, tapi Rasulullah membalas dengan sikap yang sebaliknya, ya, malah berbuat baik kepada orang itu, sehingga itulah yang menyentuh orang itu sehingga dia memilih untuk bersyahadat dan masuk Islam, ya, karena dia terharu ketika ada orang yang setiap hari dia ganggu, dia lempari kotoran, ternyata dia yang paling duluan menjenguk, menanyakan, memperhatikan kesehatannya dan sebagainya. Nah, bisa jadi kalau Ibu Christian nanti memperlakukan keluarga besarnya sama seperti itu, tidak mencelah agama mereka, tidak mencelah rutinitas agama mereka, ya mungkin nanti dia akan tersentuh. Ya, karena kalau kita sudah menjadi seorang Muslim, sudah menjadi kewajiban kita menyuarakan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi saya yakin kemampuan Ibu sekarang belum bisa meyakinkan mereka, ya, tapi lawan dengan akhlak yang baik. Ya, berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam itu karena
kebaikan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka terkesan dengan akhlaknya Nabi. Mungkin kalau dia terkesan dengan sikap dan perilaku yang Ibu Christian tunjukkan kepada saudara-saudara, nggak pernah marah, nggak pernah mengganggu keyakinannya dan sebagainya, mungkin mereka akan bertanya, oh, sebegitu muliakah Islam itu dan sebagainya. Nah, jadi kita tetap memakai konsep Nabi walaupun itu berat, ahsin ila man asaa ilaika, ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat tidak baik kepadamu. Memang berat, tapi itulah yang kadang-kadang kita harus jalani, dan itulah kenapa ada konsep sabar dalam Islam, ya, karena sabar itu tidak hanya dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, itu juga diperlukan kesabaran. Mudah-mudahan kita doakan Ibu Kristen tetap kokoh dengan keislamannya, kuat akidahnya, istiqomah di jalan Allah, sehingga bisa berpengaruh, membawa energi positif di dalam keluarga besarnya yang masih non-muslim, ya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka untuk ikut bersama-sama dengan Ibu mengikuti jalan Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Krisma juga sudah menyempatkan untuk bertanya, ya. Ya, mudah-mudahan menambah keyakinan dan insya Allah istiqomah dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam iman Islam, begitu ya. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan menjaga keimanannya. Baik, ini memang ada chatnya juga. Mungkin saya baca. Sedihnya saya pernah disuruh lepas jilbab untuk bisa berhadir di pesta adik. Atau kalau tetap pakai jilbab, saya tidak boleh ikut acara, hanya di luar gedung. Masya Allah. Coba mungkin Pak Ustadz bisa menambah sedikit pencerahan. Lebih baik Ibu milih di luar gedung saja. Lebih adem kayaknya di luar itu, daripada di dalam gelisah gitu, ya. Karena melanggar perintah Allah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita kembali ke konsep awal tadi, bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, bahwa tidak boleh nurut, tidak boleh mengikuti makhluk kalau itu membuat kita bermaksiat, ya, durhaka kepada Allah. Nah, jilbab itu perintah Allah, itu kewajiban bagi muslimah. Nah, artinya ketika kita diminta untuk menanggalkan, itu sama kalau kita diminta untuk meninggalkan perintah Allah. Nah, meninggalkan perintah Allah itu namanya bermaksiat. Meninggalkan perintah Allah itu namanya durhaka kepada Allah. Nah, Nabi mengatakan, kalau perintah makhluk itu membuat kita durhaka, bermaksiat kepada Allah, jangan ikuti makhluk itu. Makanya istri dalam hal ini wajib tidak patuh kepada suami. Anak dalam hal ini wajib tidak patuh kepada orang tua kalau orang tua itu mengajak untuk durhaka kepada Allah, gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan sikap yang diambil itu memilih di luar gedung. Nggak masalah. Nggak masalah kita tidak baik di mata makhluk, tapi kita mulia di mata Allah, gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila Allah tidak melihat bentuk kita, performance kita yang tidak pakai jilbab, ya. Tapi Allah melihat hati kita, keistiqomahan kita memegang agama Allah, itu yang dilihat oleh Allah, ya. Bukan dengan model kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, ini waktunya sudah 9.30 nih. Kalau di Makassar sudah jam 10:30, Pak. 10:30 ya. Ini ada di Papua lebih lah gitu. Ada yang di Lampung juga nih jemaah nih. Masya Allah, luar biasa nih. Sampai sudah menjelang larut malam. Ya, waktu juga yang membatasi kita sih, inginnya
bisa sampai jam 10 mungkin ya, tapi kita mungkin harus batasi juga. Ini Pak Ustadz jadwalnya padat ya, besok kan mengisi. Iya nih Pak Ustadz. Membuka apa jamaah yang masih kayaknya ada yang pengen tanya nih, tapi saya buka sedikit aja kali, jangan banyak-banyak kali ya. Pak Tommy ini saya lihat ada ekspresinya bergairah sekali mau bertanya. Siap. Ya dipersilakan deh, atau satu atau dua. Kalau masih ada waktu, izinkan saya bertanya. Nah. Ya, silakan Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kajian malam ini sangat luar biasa, karena kalau dibatas-batasin pun ternyata melebarnya kemana-mana juga ya, begitu. Tetapi alhamdulillah saya mencoba memfokuskan tentang tadi adab terhadap keluarga, silaturahim dan lain sebagainya, itu alhamdulillah sudah cukup jelas. Nah, kemudian adab terhadap tetangga. Nah, ini ya ada satu pertanyaan, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi, pribadi yang saya menganggap bahwa betapa hubungan muamalah hablum minanas itu sifatnya adalah sangat universal, karena ada kasih sayang Allah di situ. Allah melihat kita bagaimana niatnya. Nah, ini kejadian tahun 10 tahun lalu lah Pak Ustadz, tahun 2012. Ya. Seorang tetangga non muslim meninggal dunia secara mendadak. Kemudian wallahu alam saat itu dibawa ke rumah sakit, tidak bisa. Nah, karena esok harinya mesti dipulangkan. Malam itu juga kita mencari mencari bahan pengawet, itu apa itu namanya? Lupa saya, apa itu bahan? Formalin. Nah, formalin. Ya. Singkat cerita dapatlah dari rumah sakit UKI, dan sayangnya petugasnya tidak bisa untuk menyuntikan karena keterikatan waktu. Ya. Dan teman-teman, baik teman-teman yang non muslim itu tidak ada yang sanggup melakukan itu. Nah, kemudian entah bagaimana, saya bismillah atas nama kemanusiaan, saya lakukan itu. Karena kebetulan caranya dikasih tahu sama petugas waktu itu di rumah sakit, titik ini yang disuntik. Ya, bismillahirrahmanirrahim, atas nama kemanusiaan, maka malam itu saya lakukanlah suntikan itu ke sang almarhum waktu itu. Nah, selesai lah, alhamdulillah gitu. Selesai itu udah selesai gitu. Nah, dalam konteks ini saya ingin bertanya, apakah yang saya lakukan itu, adakah syariat yang kita langgar secara syariah dalam konsep hukum Islam? Ya. Ataukah kemudian dalam konteks yang tadi saya katakan muamalah hablum minanas tadi, itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Itu aja sih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertama, memang tidak ada kewajiban kita mengurus jenazah non muslim. Ya. Kewajiban kita itu berlaku hukum fardu kifayah itu hanya untuk sesama umat Islam. Jadi artinya harus ada orang yang mengurus jenazah muslim. Kalau enggak, semua orang Islam berdosa. Pasti kena. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Nah, tapi tadi Bapak bilang itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang emergensi kan? Sangat emergensi. Emergensi. Nah, di dalam Islam itu disebut dengan darurat. Ya, darurat. Darurat itu bahasa Arab, Pak. Darurat itu dalam Al-Qur'an juga istilahnya pamaniturra ghaira baghi wala adin fala itsma alaih. Jadi barang siapa yang terpaksa melakukan sesuatu yang dilarang gitu ya, yang tidak boleh, tanpa maksud untuk melampaui batas, ya melampaui batas, melakukan hal-hal yang dilarang, maka fala isma alaihi, dia tidak berdosa. Gitu. Tapi konteks ayat ini bukan itu, Pak. Konteksnya itu babi dan bangkai. Gitu. Jadi artinya dalam kondisi tertentu seseorang boleh mengkonsumsi babi B2B. Gitu. Kalau tidak ada makanan yang lain, ya, karena hukum asal ya dalam agama kita makan B2B itu kan nggak boleh. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, ya kan itu kan ayat.
itu jelas hukum asalnya itu haram buat kita, tidak boleh kita makan. Tapi kalau dalam kondisi di mana misalnya kita tidak punya makanan alternatif gitu ya, yang ada hanya bir dan daging itu, kita mau makan hanya ada makanan haram, kita mau minum yang ada hanya minuman haram, nggak ada air, nggak ada makanan halal. Nah, inilah yang namanya kondisi darurat, ittirar namanya dalam agama. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita boleh memakan yang haram itu. Karena tidak ada maksud untuk melampaui batas. Kenapa tidak melampaui batas? Karena kita terpaksa, bukan dalam kondisi normal, ada makanan lain. Gitu. Kalau ada makanan lain, kita tetap makan, itu namanya melampaui batas. Karena batasan kita nggak boleh makan itu. Nah, tapi di dalam fikih, ketika kita boleh makan itu, kita harus ditakar kebutuhan kita. Karena yang tidak boleh itu adalah jangan sampai kita mati kelaparan. Maka kira-kira kalau kita makan makanan itu, berapa banyak yang bisa menyelamatkan kita dari kelaparan sehingga tidak mati. Ya kan? Nah, jadi artinya ketika kita boleh makan bukan berarti makan sebanyak-banyaknya. Kalau hanya potongan kecil bisa membuat kita bertahan hidup, maka cuman itu yang halal buat kita. Nanti kalau lapar lagi, lain lagi urusannya. Lain lagi. Itu yang disebut oleh ulama kita dalam kaidah fikih itu bahwa ad-daruratu tubihul mahzurat. Bahwa kondisi terpaksa, kondisi darurat itu membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh. Nah, ketika boleh melakukan hal-hal yang dilarang, apa kata kaidah kita? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu juga harus ditakar sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang tadi saya katakan. Nah, tadi Pak Tommy sudah melakukan kebutuhannya. Yang penting kan sudah mengurus, sudah menyuntikkan, selesai. Karena tidak ada yang mau. Jadi jangan lagi mengurus lebih dari itu, kan masih ada yang bisa menggantikan. Itu namanya tuqaddaru biqadariha. Nah, jadi begitu juga kalau di depan kita ini ada dua mudarat, kita dihadapkan dua masalah. Ini mudaratnya kan dua di depan Pak Tommy. Mudaratnya pertama, melakukan sesuatu yang bukan bagian dari domainnya sebagai seorang muslim, ya kan? Itu mudarat. Yang kedua, kalau tidak ada yang ngurus ini nanti resikonya lebih besar karena mungkin akan membusuk, akan berubah dan sebagainya. Nah, berarti ada dua mudarat. Nah, sekarang kita kalau menghadapi dua mudarat, dua sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, maka kita harus memilih satu di antara dua mudarat ini. Bagaimana caranya memilih? Pilih yang paling ringan risikonya. Akhaffud dararain namanya. Nah, risikonya yang paling ringan adalah Pak Tommy memilih mengurus, menyuntikkan, selesai. Baru diurus. Nah, jadi apa yang Bapak lakukan itu adalah sesuatu yang keterpaksaan yang di dalam agama kita itu disebut dengan konsep darurat, di mana ketika seorang muslim sampai pada kondisi darurat, maka dia boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Walaupun ketika melakukan perbuatan haram itu harus ditakar kebutuhannya, bukan sebebas-bebasnya gitu. Bukan berarti karena tidak ada air minum, yang ada hanya air bir lalu kita minum sebanyaknya, enggak. Yang boleh itu yang menyelamatkan kita dari kehausan saja, bukan minum yang sebanyak-banyak. Karena banyak orang yang minum tidak haus, Pak. Gitu. Nah, itu ya. Itu ketika kita minum karena haus berarti kita mengukur kebutuhan kita namanya. Nah, itu namanya konsep darurat di dalam fikih Islam. Jadi apa yang Bapak lakukan insya Allah nggak ada masalah ya. Karena darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Ringkas, padat, mudah-mudahan. Waduh, hampir jam 10 juga nih. Masya Allah. Ya baik, ini saya ya ini kita batasi saja, sudah kita akhiri kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah ini mudah-mudahan pengajian kita hari ini berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Rajab juga ya. Sekarang tanggal 11 Rajab.
sebentar lagi Sya'ban, bentar lagi Ramadan, kurang lebih sekitar 40 hari lagi ya, kurang lebih. Iya. Mudah-mudahan ini hari yang baik juga, di bulan yang baik juga, insya Allah Pak Ustadz, kita mendapat semuanya, jamaah yang hadir di sini mendapat ganjaran pahala yang berlipat juga, bagian daripada mengisi kegiatan di bulan Rajab gitu ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan. Iya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, jamaah kajian Islam Al-Karomah, kami dari tim mengucapkan terima kasih atas keikhlasan waktunya untuk mengikuti kajian Islam ini. Insya Allah bisa istiqomah, mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita, sehat walafiat. Insya Allah di minggu depan kita bisa berjumpa kembali dengan tema insya Allah melanjutkan, yaitu adab terhadap Muslim, dan insya Allah juga bisa kalau ada cukup waktunya adab terhadap non-Muslim gitu ya Pak Ustadz ya, kurang lebih. Ya. Kita agendakan untuk kajian minggu depan. Baik, sebagai penutup nanti langsung saja dari Pak Ustadz berikut dengan doa kafaratul majelis seperti itu ya. Baik Pak Ustadz, dipersilakan waktunya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah bergabung pada kajian kita malam hari ini, bertahan sampai larut malam ini, yang dari Papua, yang dari Batam, dari Makassar, Jakarta Raya, Bogor, Bandung, kalau nggak salah dari Lampung juga ya, semua ya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari setiap ilmu agama yang kita pelajari bersama ya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita berdoa kepada Allah. Sekali lagi kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saya tahu banyak di dalam grup ini yang ikut sedang isoman ya, isolasi mandiri karena sakit. Ya, sekali lagi syafakumullah, syifaan ajilan la yughadiru saqama, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabba taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hawil halana ila ahsani hal. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Selamat beristirahat. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustadz. Izin lab. Assalamualaikum. Pak Heru. Terima kasih. Titi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Pak Ustadz. Assalamualaikum.